cortado. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Film yang akan kita bahas berjudul El Bar yang diproduksi pada tahun 2017. Bercerita tentang 8 orang yang terjebak di dalam bar dan harus bertahan hidup dari sniper maupun aparat yang memburu mereka karena suatu alasan. Tapi semakin lama, orang-orang yang sebelumnya bersatu mencari jalan keluar dari sana justru berakhir saling membunuh untuk mempertahankan hidupnya masing-masing. Ya udah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke alur ceritanya. Adegan memperlihatkan suasana kota Madrid yang ramai dengan segala aktivitasnya. Banyak orang berlalu lalang untuk berangkat bekerja, termasuk seorang wanita bernama Elena yang kini terlibat percakapan dengan temannya di seberang telepon. Namun obrolan itu harus berhenti saat baterai HP-nya habis, sehingga ia pun mampir ke satu bar untuk meminjam chargeran. Di dalam bar tersebut, Elena dilayani oleh satu pelayan laki-laki bernama Satur. Ada pula pemiliknya yang merupakan wanita tua bernama Amparo. Dia telah mendirikan bar ini cukup lama hingga banyak pengunjung yang sudah menjadi langganannya. Tak lama kemudian, salah satu pria masuk tanpa membeli apapun, melainkan hanya meminta izin menumpang ke toilet. Ada juga satu tunawisma bernama Israel yang menderita gangguan jiwa dan sering juga berbuat onar hingga Amparo sesekali memberinya makanan gratisan. Bar pun semakin ramai karena satu demi satu orang datang untuk mencari sarapan, hingga tiba-tiba suasana berubah saat terdengar suara tembakan tepat mengenai satu orang di depan bar tersebut. Dalam sekejap, kerumunan berhamburan meninggalkan area jalan ketika korban meninggal dunia. Tak ada satupun orang yang mau menolongnya, termasuk 9 orang di dalam bar yang hanya menduga-duga penyebab kematiannya. Oleh sebab itu, Satur langsung menghubungi polisi, meskipun sambungan terputus akibat tidak ada sinyal. Karena hal itu juga, salah satu pria berinisiatif keluar untuk memeriksa kondisi korban, namun tidak disangka-sangka peluru kedua justru ditembak menembus kepalanya. Keadaan tersebut membuat seisi bar terkurung di dalam sana tanpa kabar apapun selain hanya tahu bahwa mereka diincar oleh seorang sniper. Anehnya, kondisi di luar bar mendadak sangat sepi dan tidak ada polisi maupun orang yang biasanya memadati jalanan. Bahkan tidak hanya sinyal yang hilang, siaran TV juga tidak memberitakan aksi penembakan yang jelas terjadi di pusat kota. Lalu yang lebih mengejutkan lagi, mereka baru menyadari bahwa mayat ataupun sisa darah dari kedua korban tiba-tiba telah tiada. Kejadian ini jelas menimbulkan tanda tanya besar sampai Satur berasumsi mereka sedang hidup di alam mimpi. Ada pula dugaan tak masuk akal yang diucapkan ibu-ibu bernama Trini bahwa mayat keduanya telah dicuri oleh alien. Tapi sebagian dari mereka masih berpikir rasional bahwa polisi sedang mencari teroris di dalam bar ini, atau bisa diartikan salah satu dari mereka adalah terorisnya. Ungkapan itu membuat pria bernama Nacho menunjukkan gelagat mencurigakan dengan menyembunyikan tasnya diam-diam. Tapi salesman bernama Frank berhasil memergokinya hingga ia ditangkap saat itu juga. Tas pun langsung dibuka sampai Nacho terbukti menyimpan sepotong pakaian beserta sebuah harddisk yang ditakutkan adalah bom yang meledak. Namun Elena langsung membanting harddisk itu sebagai bukti bahwa tuduhan mereka salah besar. Setelah dugaan itu tidak terbukti, kali ini koper milik Frank dicurigai hingga Andres yang merupakan mantan detektif menodongkan pistolnya agar Frank menunjukkan isi kopernya. Maka Israel pun langsung membukanya, sampai isi koper itu membuat mereka tercengang lantaran merupakan pakaian dalam wanita. Hingga kemudian mereka dikejutkan dengan suara ketukan pintu toilet yang ternyata berisi seorang pria dalam kondisi sakau. Menurut Amparo, pria itu merupakan mantan polisi yang dipecat lantaran sering kepergok mabuk-mabukan. Namun selain menemukan suntikan, kondisi pria itu cukup mengenaskan karena terdapat darah yang keluar dari telinganya. Tak terasa waktu terus berjalan sampai mereka menemukan setitik harapan ketika satu mobil petugas muncul dengan mengenakan alat pelindung diri. Tapi yang sangat janggal, petugas itu bukan mengevakuasi mereka, melainkan membakar ban hingga asap hitam memenuhi isi kota.
Lalu para petugas pergi secara misterius dan disusul oleh berita di TV tentang kebakaran di tempat ini yang belum diketahui apa penyebabnya. Bahkan polisi dan pemadam juga menutup daerah ini seolah sengaja menyembunyikan kejadian sebenarnya. Ketika mereka masih menebak-nebak, pria Sakau itu muncul dengan wajah membengkak dan mata yang memutih semuanya. Bahkan sebelum ia meninggal dunia, mulutnya mengeluarkan darah layaknya seorang zombie. Kematian aneh ini membuat mereka mengecek handphone pria itu yang menunjukkan bahwa dia adalah tentara yang pernah bertugas di Afrika. Tapi ada satu gambar lain yang membuat mereka penasaran, yaitu orang-orang yang mengenakan alat pelindung diri. Dari bukti tersebut, mereka menarik kesimpulan bahwa adanya virus yang sangat mematikan. Itulah alasan mengapa polisi menembak 2 orang tadi, karena mungkin mereka sudah terinfeksi virus ini. Dan mengapa beritanya sengaja disembunyikan, pemerintah pasti akan memberantas tempat ini sebelum virus menyebar ke lokasi lainnya. Seiring waktu berjalan, Nacho dan Elena berupaya mencari sinyal dari HP milik tentara. Tapi saat sinyal itu ditemukan, beberapa orang mulai berdebat siapa yang harus dihubungi lebih dulu. Namun alih-alih polisi, Nacho menghubungi nomor temannya yang bekerja pada media. Sayangnya belum sempat ia menyampaikan akar masalah ini, Satur merebut teleponnya hingga rencana ini gagal total. Tak cukup hanya itu, ketegangan berlanjut saat Amparo melarang mereka memegang HP tentara yang ditakutkan sudah terinfeksi virus. Hal ini membuat kubu terbagi menjadi 2, di mana Amparo, Frank, dan juga Anders mengusir semua yang telah berkontak langsung dengan mayat. Bahkan ketiganya sangat egois sampai menggunakan pistol untuk memaksa mereka mengasingkan diri ke gudang bawah tanah. Kekecewaan jelas diungkap oleh Satur karena selama bekerja di sini, dia sudah menganggap Amparo seperti ibunya sendiri. Namun apa boleh buat, mereka harus bertahan di gudang tersebut bersama mayat itu dengan terpaksa. Beberapa menit kemudian, pencahayaan yang minim dan ruang yang sempit menyebabkan Trini terkena serangan panik. Berbagai cara sudah dicoba Satur untuk membuatnya tenang, tapi Trini terus memberontak hingga botol-botol kaca jatuh dan tumpah. Beruntungnya akibat tumpahan minuman, mereka jadi menemukan sebuah lubang air yang bermuara pada selokan besar. Lubang tersebut tidak terlalu dalam, kotor, tapi sangat sempit hingga tidak semua orang bisa masuk ke sana. Oleh sebab itu, Israel langsung membuka tiap lapis pakaiannya dan memandikan dirinya dengan minyak goreng agar lebih mempermudah. Tapi tetap saja lubang itu masih terlalu kecil sampai tubuhnya terjepit kesakitan. Melihat ide ini merupakan tindakan sia-sia, mereka pun beralih untuk menarik Israel keluar kembali. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dan disusul oleh munculnya banyak api seakan terjadinya pembantaian. Sontak saja suplai oksigen menipis akibat satu-satunya lubang udara telah tertutup oleh Israel. Perasaan terpanggang juga semakin menusuk, sehingga Israel pun ditarik keluar dengan susah payah. Tapi setelah satu permasalahan selesai, masalah lain datang ketika Trini memaksa membuka pintu hingga tangannya melepuh. Saat itulah mereka menggunakan benda seadanya untuk mengobati luka bakar. Mereka juga mulai membuka pintu ketika suara telah mereda, sampai melihat bahwa tidak ada yang tersisa dari bar ini kecuali hanya abu. Maka untuk berjaga-jaga, Nacho menyimpan pistol milik Anders yang ditemukan tanpa sepengetahuan temannya. Dia juga meminta mereka diam di sini selama beberapa hari karena petugas ada di luar untuk menyegel bar. Selama itu pula mereka bisa hidup dengan makanan yang ada di gudang dan harus berkompromi bersama untuk bertahan. Sampai kemudian mereka menemukan HP tentara yang berdering, tanda adanya satu pesan masuk. Mereka pun membaca percakapan tentara dengan rekannya yang membahas bahwa dia merasa demam setelah bertugas di Afrika. Dia juga sudah menyuntikkan vaksin di toilet bar ini dan masih memiliki 4 vaksin lain sebagai persediaannya.
Dari sinilah kasus semakin menemukan titik terang bahwa tentara itu tewas bukan akibat narkoba, dan selama tubuh mereka belum terjangkit seperti sang tentara, maka vaksin tersebut pasti akan membuat mereka tetap hidup. Bersamaan dengan itu, Nacho mereject panggilan telepon dari seseorang yang ditakutkan adalah jebakan. Namun tindakannya membuat Israel sangat kesal karena ada kemungkinan orang itu merupakan penolong mereka. Tetapi mereka tidak bisa menelpon balik akibat baterai HP yang habis dan tidak ada chargerannya. Maka perburuan 4 vaksin pun dimulai, di mana orang yang menemukan lebih dulu adalah Israel. Mungkin kalian berpikir masalah akan berhenti sampai di sini, tapi ternyata mereka baru menyadari bahwa dosis itu hanya 4, sementara mereka berjumlah 5 orang. Di satu sisi juga mereka sama-sama menginginkan vaksin itu karena naluri bertahan hidup mengalahkan segalanya. Terkhusus Israel yang menyuntik vaksin itu sendirian, sampai Nacho mengancam akan menembaknya. Tapi nyatanya ia tetap tidak mampu, sehingga dia menyerang Israel membabi buta sampai pertarungan sulit dihentikan. Tidak disangka-sangka, Israel yang selalu bertingkah layaknya orang gila, malah berbalik memenangkan perkelahian dan memegang pistol agar mereka tunduk kepadanya. Dia juga melempar vaksin itu sampai jatuh ke gudang bawah tanah, hingga Trini pun berniat mengambilnya. Saat itulah hambatan kembali datang ketika ia tidak sengaja menjatuhkannya ke lubang selokan. Melihat hal tersebut, Satur menyuruh Elena masuk karena dialah satu-satunya orang yang memiliki badan paling kurus. Elena pun hanya menyisakan pakaian dalamnya dan membalut tubuhnya dengan minyak seperti yang dilakukan Israel. Tapi saat ia mencoba masuk, kulitnya bergesekan dengan aspal yang tajam hingga mengelupas. Setelah melewati cedera sekaligus tenggelam di air yang kotor, pada akhirnya ia berhasil mengamankan vaksin itu. Namun karena tahu orang-orang akan semakin menggila, Elena tak sudi melempar ke atas secara cuma-cuma, melainkan mereka harus mengambilnya ke bawah. Maka mereka memulai penggalian sampai lubang itu cukup besar. Lalu mereka masuk satu persatu hingga kelimanya pun kembali berkumpul. Tapi karena rasa dendam Nacho belum tersalurkan, dia menghabisi Israel sampai 2 tembakan membuatnya tewas. Menyaksikan pembunuhan di depan matanya, Elena merasa takut karena Nacho yang dikenal telah berubah dan sama jahatnya dengan apa yang sudah Israel lakukan. Bahkan demi meminta suntikan itu, Nacho berani mengancam akan menembak Satur, sampai Elena mengaku telah menyimpannya di tempat rahasia. Tak ada pilihan lain, Nacho mulai menurunkan ego dengan mengikuti kemana Elena akan membawanya. Perjalanan pun melewati lorong yang sangat gelap, sehingga Trini menandai tiap langkahnya dengan koin yang sempat ia bawa. Mereka juga harus tetap berpegangan tangan, sampai di satu titik Trini ketahuan sengaja mendorong Satur agar terbunuh. Karena dianggap sebagai pengkhianatan, Trini pun siap dieksekusi oleh Nacho atas kesalahan itu. Tapi meski sudah berusaha menembaknya, Nacho tetap tidak sanggup hingga Trini bersedia untuk bunuh diri. Setelah melewati perjalanan yang penuh rintangan, pada akhirnya segala keringat, air mata, dan perjuangan mereka terbayar saat berhasil tiba di mana vaksin itu disembunyikan. Namun tidak jauh dari sana terdengar dentingan koin hingga mereka mengikuti arah suara tersebut. Dilihatnya mayat Trini berubah posisi dengan koin di atas kedua matanya, dan tanpa sepengetahuan mereka, Israel datang dengan memukul sebuah pipa logam. Entah bagaimana pria itu selamat, keadaan berubah lantaran Satur telah tewas hingga tersisa Nacho dan Elena. Aksi kejar-kejaran pun dimulai, di mana Israel benar-benar kehilangan akal sehatnya, sampai ambisinya kini hanya ingin menghabisi mereka. Pelarian itu pun berujung pada jalan buntu, tempat di mana terlihat setitik cahaya yang bersumber dari atas. Maka keduanya segera menaiki tiap undakan tangga, selagi Israel kehilangan banyak darah karena luka tembak di dadanya.
Namun saat Elena sampai di puncak, tak ada satupun orang di luar yang mendengar teriakan maupun pukulannya pada penutup selokan. Bahkan vaksin terakhirnya ikut jatuh tepat ketika Israel meraih kaki Nacho, sehingga pria itu memberikan dosis miliknya sesaat sebelum ia terbunuh. Dengan air mata yang membanjiri, Elena menyuntikkan satu vaksin yang tersisa dan berupaya mendorong besi penutup sampai berhasil keluar di tengah keramaian kota. Film ini diangkat dari kejadian di Eropa ketika milisi melancarkan serangan di Paris dan sejumlah tempat lain. Tapi nggak perlu jauh-jauh melihat ke sana, film ini menggambarkan bagaimana manusia bereaksi di tengah keadaan yang ekstrim, sama seperti momen terjadinya pandemi yang membuat orang-orang menimbun apapun sebagai naluri bertahan hidup. Sayangnya sampai ending nggak diceritain kenapa dan gimana tiba-tiba kota itu jadi ramai kembali. Tapi yang jelas operasi pemusnahan ini adalah ide dari pemerintah setempat. Semoga selalu ada pesan yang bisa diambil dari film ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.